Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Wangi tubuhnya yang menguar dan wajahnya yang semakin cantik membuat hatiku bergetar hebat. Dia Indri, mantan pacar terindah yang dulu kutinggalkan karena paksaan orang tua. Aku menyesal jika saat itu aku tetap mempertahankan Indri. Saat ini aku pasti sudah bahagia bersamanya, membangun rumah tangga dengan cinta dan kasih bersama. Kuletakkan wanita yang saat ini masih memenuhi semua bagian hatiku di atas sofa. Kubaringkan ia. Setelah kurasakan ia nyaman, aku berlari keluar mencari bantuan. Seorang lelaki parubaya masuk dan memberikan bantuan. Ia membawa air putih dan minyak kayu putih, mengusap beberapa kali di pelipis dan hidung Indri, hingga tak lama mata Indri mengerja. Setelah siuman, matanya tak sengaja beradu pandang dengan mataku. Iksan, lirinya begitu melihat ke arahku. Aku tersenyum manis tapi ia tak membalas senyumku. Hatiku seketika sakit. Rindu yang membuncah selama ini sirna dengan tatapan sinis dirinya. Berusaha meminta maaf saat ia sudah benar-benar sadar, tapi hanya kekecewaan yang kudapat. Indri sepertinya masih punya rasa dendam padaku. Rena bangkit dan berjalan tergesa meninggalkan Aldi yang saat itu kebingungan dengan sikap Rena. Gadis itu berlari cepatnya menuju sosok yang tadi berdiri di ujung jalan. Rena membuka pintu kafe. Pandangannya menyisir seluruh sudut. Tak ada. Lelaki itu hilang. Rena melangkah gontai, berjalan menuju motornya di seberang jalan. Rena! Tubuh Rena hampir saja tertabrak mobil hitam yang melaju amat kencang. Entah kekuatan dari mana, mobil yang semula hanya beberapa meter dari tubuhnya bisa berbelok dan menabrak pagar taman. Hampir saja mengenai motor Rena yang terparkir. Aldi yang melihat dari dalam toko menatap dengan jantung yang terasa mau copot. Di depan matanya sendiri, ia melihat mobil tiba-tiba banting setir dalam jarak yang cukup dekat dan hampir tak mungkin. Secepat itu juga Rena menghilang tanpa bekas seolah ditelan bumi. Ia menelan salivanya susah payah, berharap ini hanya mimpi semata. Rena masih memejamkan matanya saat ia merasa umurnya sudah di ujung. Bagaimana mobil yang sangat dekat itu siap untuk menabrak tubuh mungilnya? Rena. Rena membuka mata saat bunyi uingan ambulan terdengar amat dekat dengannya. Apa aku sudah mati? Apa ini suara malaikat? Bukan, Ren. Ini aku. Sentuhan lembut terasa di pipi Rena. Rena membuka matanya perlahan. Seraut wajah yang amat dirindukannya kini berada amat dekat dengan wajahnya. Rena mengurai pelukannya dan beringsut mundur dari sang lelaki. Ia menyisir pandangannya sekitar. Taman. Ia berada di taman, di mana ia tadi bertemu dengan Aldi. Mobil yang tadi hampir menabraknya sudah ringsek dan pagar taman pun membengkok dan beberapa patah. Rena menutup mulutnya saat seorang sedang dikeluarkan dari dalam mobil dengan kondisi luka-luka di pelipis dan tangan. Semua orang berkumpul di sana. Apa yang terjadi? Rena menyentuh dadanya yang berdetak kencang. Apa semua gara-gara ulahnya? Aku terpaksa membuatnya banting setir agar tidak menabrak tubuhmu. Pria yang ternyata James itu menarik tubuh Rena hingga Rena kembali dalam pelukannya. Lepaskan aku, James. Mulai sekarang, aku tak akan berharap lagi padamu. Jadi tolong, jangan dekati aku lagi. Rena kembali mengurai pelukannya. Benar,
Ini aku sudah menunjukkan wajah tampanku ini ke kamu, Rena. Aku sudah gak marah lagi. Jari James bermain di wajah Rena yang menuduh. Sekuat tenaga Rena menahan tangisnya. Cukup baginya selama ini James mempermainkan hatinya. Datang sesuka hati. Walaupun Rena tak menampik ia jatuh cinta dan karena kelakuannya, James menjadi marah. Ia hanya tak ingin bersaing dengan Sri. Sri pun jatuh hati pada James. Dan James sepertinya juga memberi harapan pada Sri, sahabatnya. Isi pikiranmu itu memang penuh berduka padaku ya. James menyentil kening Rena, gemas. Jangan mulai, Tuan James yang terhormat. Saya mengaku salah. Terima kasih sudah menolong saya. Dan saya mohon, jangan dekati saya lagi. Rena mundur beberapa langkah, mencengkram dress yang dipakainya. Hatinya berontak, seolah bertolak belakang dengan ucapannya saat ini. Ikut aku, biar pikiranmu itu tak lagi penuh dengan prasangka buruk padaku. James menarik pasah tangan Rena. Lepaskan aku, Tuan James. Aku tak ingin mengulang luka lagi bersamamu. Rena menepis tangan James kasar. Ia berbalik dan hendak berlari menghindari James. James menarik tubuh Rena, melingkarkan tangan kekarnya di pinggang Rena. Gadis itu meronta. Kakinya berusaha menendang ke segala arah. Beruntung James memeluknya dari belakang, membiarkan Rena berjibaku dengan amarahnya. Lepasin aku, lepasin. Rena masih saja meronta. Kamu memang gadis yang emosian, Rena. James kemudian menggendong Rena ala Bridar Shower, membuat pipi Rena memerah karenanya. Lepasin aku, James. James meringis kesakitan saat tangan Rena berulang kali memukul dadanya yang berbentuk. Air mata Rena mulai membanjiri pipinya. Rena merasakan angin berputar kencang di sekelilingnya. Tubuhnya serasa berada dalam angin topan. Ia yang semula menjauhkan dirinya dari James, kini malah mencengkram tangan James dan membenamkan wajahnya di dada bidang James. Nah, buka matamu, gadis cerewet. Seru James yang lantas membuat netra Rena mengerjat. James menurunkan Rena di kamar yang super indah miliknya. Kamar yang penuh dengan ornamen dan barang-barang mahal bak kamar putri kerajaan di luar negeri. Lampu gantung kristal dan juga karpet mahal tak ketinggalan jadi ornamen yang mempercantik keindahan kamar. Di mana ini, James? Serunya. Mata Rena menyisir ke setiap inci ruangan. Di rumahku, Rena. Di Wentira? Bukan. Ini masih duniamu, sahutnya. Lepaskan aku. Mata Rena seketika terbelalak mendengar suara jeritan seorang wanita yang terasa menggema di seluruh ruangan. Siapa itu? Apa aku akan bernasib sama seperti wanita yang menjerit itu? Batin Rena. Ia beringsut mundur karena takut. Jangan takut, Rena. James, kau di dalam? Tanya seorang di luar kamar James. Suara pria dewasa yang berat dan serak persis seperti suara James. Ya, aku di dalam. Mau apa kau? Jawab James. Ibu minta dilepaskan. Apa boleh? Lagi, ia bertanya. Lepaskan saja. Nanti kita akan yang jaga. Sahut James. Aku boleh masuk? Ya, masuk aja. Rena kemudian melangkah mendekati James dan bersembunyi di balik tubuh James. Seraut wajah tampan menyembul dari balik pintu. Wajah yang serupa dengan James. Rena menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya terbelalak seolah tak percaya.
Siapa yang kau sembunyikan, James? Lelaki itu menatap ke arah Rena. Kau tahulah dia siapa. James menarik tangan Rena. Rena sedikit menolak, tapi akhirnya menyerah. Rena? Jadi ini gadis yang membuat kau seperti orang gila? Pemuda itu sedikit terkekeh melihat Rena yang masih kebingungan. Jadi... Ya, Giorgino ini adikku, Rena. Dosen di kelasmu kan? James membelai rambut Rena gemas. Jadi kau tak... Rena tak jadi menyelesaikan ucapannya. Air matanya keburu jatuh, bersama dengan James yang menariknya dalam pelukannya. Kalian membuatku iri aja. Ya udah James, aku mau jaga ibu dulu. Tio sadar diri. Daripada jadi obat nyamuk, ia memilih pergi. Lepaskan James, aku malu. Liri Rena. James kembali menggendong Rena menuju ranjang mewahnya. James mendudukkan Rena di sana, menatap Rena lekat, memandang bola mata Rena yang indah secara bergantian. Jantung Rena berdegup kencang. Setelah sekian lama akhirnya Rena bisa menatap wajah tampan James dari dekat, tanpa penyekat. Wajah James mulai mendekat. Saat hidung mereka hampir saja bersentuhan, Rena mendorong pelan tubuh James hingga tercipta jarak di antara mereka. Mau apa James? Aku... James tersenyum manis. Ia kembali mendekatkan dirinya pada Rena. Aku tak akan berbuat lebih, Rena. Aku mencintaimu, dan tentu aku akan menjagamu. Jari James membingkai wajah Rena. Ia mendaratkan ciuman mesra pada Rena yang disambut Rena dengan sukacita. Cukup lama mereka berpagutan sampai akhirnya. James, ibu kabur. Sayang, aku mengecup kening Stella pelan, menandakan betapa rindunya diriku pada bocah kecil bermata bulat itu. Raut wajahnya amat sumringah saat tanganku menggapainya dan membawanya dalam gendonganku. Maafin mama ya sayang. Mama lama ya ninggalin kamu. Aku mencium pipinya gemas. Kamu tadi pingsan, In? Tanya ibu menatapku penuh raut kekhawatiran pada aku. Iya bu, biasa belum makan, sahutku. Jangan terlalu fokus, In. Jaga kesehatan juga. Ibu membelai kepalaku lembut. Bu, ibu tahu siapa yang menolongku? Aku menatap manik sendu mata ibu. Siapa, In? Iksan, bu. Mantan pacar sekaligus cinta pertamaku dulu. Iksan? Pemuda yang ninggalin kamu sampai kamu frustasi dan tak mau berpacaran lagi? Iya, bu. Iksan yang dulu meninggalkanku gara-gara kita miskin dan ayah yang hanya seorang petani. Sautku dengan nada yang mulai meninggi. Rasa getir dan emosi tiba-tiba menyelusup relung hatiku. Ya, aku masih sangat sakit hati padanya. Mau apa dia menemuimu? Sepertinya rasa penasaran juga mulai merasuki ibu. Terbukti dari pertanyaannya yang semakin detail. Dia sekarang miskin, bu, dan ingin bekerja di tempatku. Kamu terimain? Ya, tentu saja aku terima. Tapi ia tak akan bekerja lama, karena aku akan membalas dendamku padanya. Flashback Indri dan Iksan. Seorang laki muda berlari menemui gadis yang menunggu dirinya di bawah pohon beringin yang rindang. Daun-daun kering berjatuhan menemani sang gadis yang setia menunggu kedatangan sang lelaki dengan membaca sebuah novel cinta di mana cinta bersandar. Wajahnya menunduk, seolah hanyut dalam cerita romansa yang indah. Dalam hatinya ia berharap bisa mengalami kisah cinta yang indah seperti isi novel yang ia baca. Indri? Pemuda itu melambai
seraya berteriak nyaring memanggil nama pujaan hatinya. Sang gadis yang bernama Indri segera menoleh dan menatap senang kekasih yang sejak tadi ditunggunya. Napas muda itu tersengal-sengal saat sudah berada di samping Indri, gadis yang ia cintai. Kenapa berlarian seperti itu? Apa sebegitunya kakak kangen padaku? Indri yang saat itu memakai baju seragam sekolah putih abu-abu tersenyum simpul melihat kekasihnya yang berwajah manis, dan hidungnya yang bangir itu membelai rambut panjang Indri yang lebat. Setiap saat, setiap waktu, aku selalu memikirkanmu. Pemuda itu mengecup kening Indri pelan dan lama. Ia amat menyayangi gadis yang sudah 3 tahun bersemayam di hatinya. Semenjak SMP mereka sudah saling mengenal dan jatuh cinta. Apalagi sekolah mereka berada dalam wilayah yang berdekatan. Indri remaja dulu sering melewati sekolah sang pemuda yang bernama Ihsan. Gara-gara sering bertemu dalam satu angkot, Ihsan menaruh hati pada gadis yang selalu mengepang 2 rambutnya itu. Ia terpesona pada wajah manis dan juga cantik dengan rambut yang indah itu. Ihsan akhirnya menyatakan cinta saat Indri menginjak kelas 3 SMP dan Ihsan kelas 1 SMA. Saat lulus, Indri memutuskan untuk masuk ke sekolah yang sama dengan sekolah pacarnya, Ihsan. Kita sudah pacaran lama. Kakak juga sudah cocok dan gak mau mencari wanita lain selain dirimu. Kakak sebentar lagi lulus, Kakak ingin kuliah agar kakak suatu saat nanti punya pekerjaan yang layak. Kita bisa membangun rumah tangga yang harmonis dan juga mapan. Ihsan duduk di hadapan Indri, menatap manik mata Indri yang mulai berembun. Ia amat bahagia karena Ihsan ternyata punya mimpi yang indah untuk mereka ke depannya. Kakak ingin Indri ikut kakak bertemu dengan kedua orang tua kakak, biar mereka tahu jika kakak punya kekasih dan hubungan ini lebih jauh lagi. Kamu siap menunggu kan, Ihsan menatapnya penuh harap. Aku siap, Kak. Tapi kan kakak tahu sendiri, aku masih SMA, masih ingin bekerja setelah lulus sekolah, jawab Indri dengan wajah merah. Iya, kakak tahu. Itu sebabnya kita sama-sama menunggu 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Deal ya? Ia menunjukkan jari kelingkingnya pada Indri, mengajaknya berjanji ala anak sekolah pada zamannya. Gadis itu menarik kedua sudut bibirnya hingga tercipta sebuah senyum indah dan mata yang berbinar. Ia sangat bahagia. Besok kakak jemput ya. Kita kenalan dengan kedua orang tua kakak, ujarnya setelah mencium sekali lagi kening Indri. Indri mengangguk pasti, masuk dalam rombongan teman-temannya, meninggalkan Indri yang wajahnya terasa panas akibat ucapan sang pemuda. Indri terlarut dalam genangan cinta yang menghanyutkan. Hari yang dinanti tiba. Indri sudah siap dengan baju sederhana andalannya. Kaos pink dan rok levis jadi pilihan outfitnya. Ia bukan gadis modis dan berpunya. Ayahnya hanya seorang petani biasa yang pendapatannya pas-pasan. Suara deru motor milik Ihsan terdengar mengaum di depan rumah papan Indri yang sudah mulai melapu. Terbukti dari papan yang sudah keropos di beberapa sisinya karena dimakan raya. Indri berlari tergesa melihat sosok yang ditunggunya. Dari tadi matahari mulai menyembul dan memamerkan sinarnya. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, Indri dan Ihsan melangkah beriringan menuju motor, dan Indri naik diboncengnya dengan sukacita. Untuk pertama kalinya Indri dibawa ke rumah Ihsan. Degup jantung Indri tak beraturan saat kakinya menjejak di halaman rumah Ihsan yang luas. Tanaman asoka berwarna-warni memenuhi sebagian lahan di halamannya, tertata rapi dan apik di antara rumputan yang memang sengaja ditanam untuk menutupi tanah. Rumah Ihsan ternyata besar dan megah. Indri baru menyadari bahwa kekasihnya ini ternyata anak orang kaya. Seketika nyali Indri menciut, mengingat bahwa dirinya hanya seorang petani yang bisa dikategorikan miskin. Aku pulang saja, Kak. Indri mencengkram jaket Ihsan, menghentikan langkah Ihsan yang bersiap melangkah menuju rumahnya. Kenapa,
kita sudah terlanjur sampai. Ayo masuk. Ihsan menarik tangan Indri paksa, sehingga gadis itu akhirnya melangkah mengikuti kasihnya. Assalamualaikum, ucapnya saat ia membuka pintu dan memasuki rumah mewahnya. Masuk San, sini, bawa pacarmu bergabung bersama mama di sini. Suara wanita menggema dari arah belakang rumah. Ihsan masih setia dengan genggaman tangannya dan membawa Indri ke ruang makan. Ini pacarmu? Dari seorang laki yang ditaksir umurnya sama atau malah lebih tua sedikit dari ayahnya. Perawakan wajahnya tegas dan terkesan tak ramah. Ya Pak, ini Indri yang kubicarakan tadi malam. Sahut Ihsan berdiri terpaku bersama Indri di sampingnya. Dari pakaiannya saja, Papa sudah tahu dia orang miskin. Apa pekerjaan ayahmu ah? Bak di hujan beribu sembilu. Hati Indri muda amat sakit dan perih. Tanpa ia sadari cairan bening mulai merembes di sudut mata indahnya. Petani Pak, sahut Indri tergugu. Petani? Cih, anak petani rupanya. Sudah Ihsan, putuskan hubungan dengannya. Papa tak sudi punya besan seorang petani. Seganya, tubuh Indri melemas dan telinganya rasa terbakar. Panas menjalari tubuhnya hingga hatinya. Derai air mata kian deras membasahi pipinya. Indri menyentak tangan kekasihnya yang seolah pasrah tanpa sedikit membela harga dirinya yang terinjak oleh ucapan sang papa. Ia berbalik dan berlari meninggalkan keluarga kaya. Berikut Ihsan pacarnya yang masih termangu dan bingung memilih kekasih yang dicintainya atau orang tuanya. Indri, tunggu. Namun, gadis itu tetap berlari tanpa menghiraukan panggilan pemuda idamannya itu. Hatinya hancur. Dan saat itulah awal perpisahan abadi antara Ihsan dan Indri. Karena sejak itu Ihsan seolah hilang bak di telan bumi. Indri pun tak pernah mencarinya. Mereka benar-benar terpisah tanpa pernah mengucap kata selamat tinggal. Lepaskan James, aku malu. Lirih Rena. James kembali menggendong Rena menuju ranjang mewahnya. James menundukkan Rena di sana, menatap Rena lekat. Memandang bola mata Rena yang indah secara bergantian. Jantung Rena berdegup kencang. Setelah sekian lama akhirnya Rena bisa menatap wajah tampan James dari dekat. Wajah James mulai mendekat. Saat itu mereka hampir saja bersentuhan. Rena mendorong pelan tubuh James hingga tercipta jarak di antara mereka. Mau apa James? Aku... James tersenyum manis. Ia kembali mendekatkan dirinya pada Rena. Aku tak akan berbuat lebih Rena. Aku mencintaimu. Dan tentu aku akan menjagamu. Jadi James membingkai wajah Rena. Ia mendaratkan ciuman mesra pada Rena yang disambut Rena dengan sukacita. Cukup lama mereka berpagutan sampai akhirnya. James, ibu kabur. James tersentak dan melepaskan pagutan mesranya. Ia seketika berdiri dan berlari menuju asal suara yang meneriakinya. Tunggu di sini Ren, aku akan segera kembali. James berlalu dan meninggalkan Rena yang diliputi rasa penasaran. Di luar, James melesat cepat mengunci tangan ibunya yang hampir saja kabur dan keluar dari gerbang rumahnya. Gio, adiknya hanya menatap penuh khawatir saat kakaknya James mengunci ibunya dengan pelukan keras darinya. Ibunya berontak, menendang ke segala arah. Semua perlawanannya sia-sia. Tenaga James sangat kuat, tak sebanding dengan kekuatan James. Wanita tua 50 tahunan yang masih nampak amat cantik akhirnya luruh dan menyerah. Ia pingsan kelelahan. James mengangkat tubuh lemah itu masuk ke dalam kamar, membaringkan tubuh lemah di atas kasur yang seperempuk. Rena mengintip dari balik pintu.
Ia membuka sedikit pintu hingga tercipta celah yang cukup untuk ia melihat gerak-gerik James yang sedang menggendong ibunya dengan tergesa. Rena penasaran menusuk hatinya. Ada apa dengan ibunya James? Kenapa wanita itu seperti orang yang tidak waras? Hei pengintip! Tiba-tiba wajah seorang mengagetkan Rena. Wajahnya amat dekat, seolah sengaja membuat jantung Rena berdisku riang. Kau... Jangan salah Rena, aku Gio, bukan James. Mulai saat ini kamu harus bisa membedakan antara aku dan James. Kami sama, tapi sikap kami amat berbeda. Dan juga soal kekuatan, dia memang ahlinya. Gio mengajak Rena untuk duduk di ruang keluarga miliknya. Ruangan luas dengan desain modern perpaduan warna abu putih beserta wallpaper yang menambah kesan glamor. Rena berjalan bersisian dengan Gio. Pandangan matanya menyisir setiap ruangan yang benar-benar indah dan megah. Lampu-lampu gantung kristal dan karpet mahal beludru tak ketinggalan menghiasi setiap sisi rumah. Duduk di sini Ren. Pelayan akan datang bawa semua yang kamu inginkan. Ucapnya dengan senyum yang ramah. Gio memang amat berbeda dengan James dalam urusan menghormati wanita. Ia sabar, tutur katanya lembut, manis. Tapi entah kenapa Rena tak sedikit pun tertarik pada Gio. Ia lebih suka James yang belak-belakan dan sedikit marah, menurutnya. Rena senyum-senyum sendiri, mengingat tingkah James yang terkadang menyebalkan. Rena, walaupun aku tak suka James, tapi aku bisa membaca pikiranmu. Gio terkekeh. Muka Rena merah padam karena ucapan Gio. Ya, Rena lupa jika mereka bisa membaca pikirannya. Kamu mau apa? Tawar Gio. Tak usah pak, saya sudah kenyang. Tolak Rena halus. Jangan panggil pak. Sebentar lagi kita akan jadi adik kakak. Gio terkekeh. Kalian lagi ngomongin aku ya? Tiba-tiba James sudah berada di belakang Rena, mencium pundak Rena dengan gemas. Kamu mulai lagi James. Berhentilah menjadi makhluk mesum. Gio mencebih. Apaan sih? Aku kan cuma cium sedikit. Rena yang mulai dengan risih dengan kelakuan James beringsut menjauhinya. Aku pergi aja, malas jadi obat nyamuk. Gio mengentak kakinya dan bergegas pergi meninggalkan James dan Rena. Dasar cewek. James terkekeh. Ren, maaf ya, aku ninggalin kamu sama Gio, ngurus ibu sebentar tadi. Jelas James sembari menatap dalam wajah Rena. Ibumu kenapa James? Rena tak mampu menahan rasa penasaran yang berkecamuk dalam dirinya. Ibu melanggar larangan dari hutan Wentira. Ia menikah dengan ayahku yang seorang tentara sama sepertiku dari kota Wentira. Rena mendengarkan penjelasan James dengan sama. Setelah melahirkan kami, ibu mulai bosan tinggal di Wentira. Di pikirannya hanya ingin pulang. Ia rindu dengan keluarganya di dunia tempat ia dilahirkan. Sayangnya setelah diizinkan oleh ayah, ibu selingkuh dengan seorang pemuda yang setiap waktu datang ke rumah. Ibu mulai jatuh cinta dan menikah dengannya. Seperti perjanjian awal, jika sudah menikah dengan bangsa kami, fatal hukumnya untuk menikah dengan orang lain. Kematian dan menjadi gila akan menimpa bagi yang melanggar. Sebelum ibu menjadi gila dan menikah dengan pemuda itu, ibu membawa Gio dan aku di bawah ayah. Gio akhirnya dirawat oleh warga pribumi yang diutus khusus oleh ayah. Jelas James panjang lebar. Apa Gio bisa masuk ke Wentira? Tentu, bagaimanapun darah Gio berasal dari Wentira. Tapi jika berasal dari dua darah seperti kami bisa milih di mana kami inginkan, termasuk aku.
Aku bisa saja tinggal di sini selamanya tanpa hambatan. James memainkan rambut Rena dengan jarinya. James, aku ingin pulang. Rena menatap manja pada James. James menghela napas kasar. Kenapa? Gak betah ya? Oh, bukan. Aku hanya kangen pada mama. Saut Rena pelan. Oh, ayo aku antar pulang. James merangkul Rena dan membawanya keluar. Motorku? Mata Rena terbelalak saat melihat motornya kini sudah terparkir di teras rumah James. Aku menyuruh Gio untuk mengambil motormu tadi. Ayo, aku antar pulang. Pakai motormu ya? Boleh. James menatap Rena penuh harap. Tak perlu ku jawab juga, kamu sudah tahu apa yang ada di pikiranku kan? Saut Rena. Rena, kamu memang menggemaskan. James mencubit pipi Rena. James, aku masih kesal denganmu. Rena mencebih. Jangan mulai Rena. Selama merajuk padamu aku amat rindu. James membuka tangannya lebar. Kamu kira aku mau gitu langsung meluk-meluk? Memang kamu siapanya aku? Rena menyilangkan kedua tangannya di dada. Aku kan pacarmu Rena. James menarik tangan Rena untuk mendekati dalam pelukannya. Namun Rena dengan sigap menahan dirinya. Kapan kita pacaran? Kamu tuh yang mesum, main grepe-grepe, manfaatkan kekuatanmu. Rena menatapnya nyala. Tapi kamu suka kan Ren? Godanya. Nggak peka. Beda sama Gio. Dia bisa menjadikan wanita seperti ratu. Sungguh Rena. James mengulurkan tangan sembari memberi sebuket bunga mawar pink bercampur merah yang amat cantik. Entah dari mana James membawa sebuket mawar. Ya, Rena tak perlu heran. Dia sudah tahu kemampuan James yang di luar nalar. Rena terdiam, antara bahagia dan terharu dengan perlakuan James yang amat romantis sore ini. Rena menitikkan air mata. Tetesan jatuh mengenai punggung tangan James. James terhenyak dan membingkai wajah Rena. Kamu kenapa menangis Rena? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Indri, tunggu. Namun gadis itu tetap berlari tanpa menghiraukan panggilan pemuda idamannya itu. Hatinya hancur. Dan saat itulah awal perpisahan abadi antara Ihsan dan Indri. Karena sejak itu Ihsan seolah hilang bak di telan bumi. Indri pun tak pernah mencarinya. Mereka benar-benar pisah tanpa pernah mengucap kata selamat tinggal. Aku termenung seraya menyusui Stella yang kala itu amat manja padaku. Bocah kecil itu seolah enggan membiarkan aku sebagai ibunya untuk pergi barang sekejap. Matanya yang bulat dan bersinar tak juga mau ia katukan. Asik bermain dengan rambutku yang tergerai. Memilih dan menariknya perlahan sembari terkekeria. Hari sudah beranjak siang. Sebagai bos besar dari perusahaan yang aku dirikan, aku memang punya tanggung jawab besar. Apalagi akulah yang selalu mengecek semua tokonya tanpa terkecuali. Aku menenggelamkan diri pada kesibukan untuk melupakan sedikit rasa rindu yang teramat dalam pada suami tercinta, yaitu Bima. Hampir 2 tahun, aku hanya mendapat kabar via mimpi dari Anima, adik ipar di Wentira. Sekarang, mereka tak bisa main-main pergi dan pulang dari dunianya ke duniaku. Berhubung banyaknya warga Wentira yang jatuh hati dan banyak warga pribumi yang ternyata hanya memanfaatkan manusia dari kota Wentira. Walaupun ujung-ujungnya mereka gila. Tapi kemudian warga Wentira tak bisa beranak pinak karena dalam prinsip mereka menikahnya sekali. Jika ada salah satu yang pergi atau berkhianat, mereka akan memilih sendiri abadi. Pikiranku melayang saat pertama kali melihat Bima kala itu. Bima yang bak pahlawan menolongku dari ketersesatan di dalam hutan.
Seketika itu pula aku ingat. Aku sempat merasa ada dikduk saat akan masuki ruang makan bersama pelayan yang sejak tadi setia menunggu. "Silakan masuk, Nona." Ia membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Aku mengangguk dengan kaki yang gemetar, berusaha masuk ke dalam ruangan dengan jantung yang berdenyut kencang. Bola mataku membesar sempurna. Apa yang kupikirkan sungguh jauh berbeda. Tak banyak orang di dalam ruangan. Hanya seorang lelaki yang duduk membelakangiku. Tubuhnya yang tegap menatap meja indah dengan lilin, bunga mawar dan makanan enak. "Ini makan malam berdua," gumamku. Ia bangkit dan menggeser kursi, berbalik dan menatapku dengan senyum yang amat manis. Lelaki itu, aku hampir terjatuh melihat ketampanannya yang amat sempurna. Ternyata jika memakai baju biasa, aura ketampanannya sungguh luar biasa. "Ayo makan bersama. Aku sudah menunggumu lama," ucapnya seraya meraih tanganku. Harusnya aku menepis tangan itu. Namun, entah kenapa aku menurut saja seperti terhipnotis dengan ketampanannya. "Indri, makanlah. Kamu pasti suka." Ia menawarkan makanan yang tersedia di atas meja. Ada steak, udang goreng, daging sapi, roti-roti, buah-buahan segar dan mahal. Aku mencoba beberapa menu yang sukses membuat lidahku bergoyang karena kenikmatan rasanya. Lelaki taman itu nampak senyum-senyum melihatku, yang kalap menikmati makanan nikmat tanpa memperdulikannya. "In," ia mengulurkan tangannya. Tubuhku seketika beku. Mau ngapain dia? Kurasakan usapan lembut tangannya di dekat bibirku. "Kamu makannya belepotan." Ia terkekeh. Wajahku berubah merah padam. Beruntung ruangan temaram karena hanya disinari beberapa lilin sebagai pemanis. "Terima kasih Pak Wimah," ujarku. Wajahnya tampak amat tampan terkena cahaya lilin. "Aku belum terlalu tua." "Oh iya, berapa umurmu?" Ia menyunggingkan senyumnya. 21, sahutku. "Aku 26. Kita terpaut hanya 5 tahun," ucapnya. "Kakak saja, lebih nyaman didengar." Ia memundurkan tubuhnya dan bersandar di kursi. "Iya, Kak Bima," lirihku. "Nah iya, iya kan? Enak didengar. Kamu sudah punya pacar?" Aku salah tingkah. Mau jawab apa? Kalau bilang masih jomblo, malu-maluin gak ya? Belum Kak," jawabku. "Oh iya iya iya." Ia manggut-manggut sambil senyum-senyum. "Saya sudah kenyang Kak. Boleh saya kembali ke kamar?" Aku beranjak dan menggeser kursi, bersiap untuk kembali ke kamar. "Ayo aku antar," tawarnya. Ia pun beranjak dari duduknya dan berjalan beriringan denganku menuju kamar. Hatiku bergetar hebat ketika ia di sampingku. Tubuhnya yang tinggi dan atletis membuatku kagum. Tampan dan juga wangi tubuhnya membuatku berandai-andai. Jika punya suami setampan ini, pasti aku tak akan pernah bisa jauh-jauh. Ngol-ngol di keteknya pasti asik. Aku sempat meliriknya. Hidung dan matanya serta kulit putihnya memang pesona. Aduh, karena asik menatap matanya, aku tak menyadari jika kakiku menyanding sesuatu hingga tubuhku limbung dan jatuh ke lantai. "In, kamu tak apa-apa?" Serta merta Bima membantuku berdiri. Aku meringis kesakitan. Terima kasih Kak," ucapku pelan. Ia mengangguk dan kami melanjutkan langkah menuju kamar. Aku menghela nafas. Benar-benar amat merindukan Bima dalam dekapan. Momen indah saat bersamanya masih terekam indah dalam ingatan. Sekilas kualihkan pandangan pada Stella
bocah kecilku yang asik menyusu. Matanya mulai menutup dan napasnya juga teratur, pertanda ia mulai terlelap. Tangannya terlepas dari dadaku, dan bibir mungilnya mengeluarkan bunyi dengkuran lirih yang menggemaskan. Ku kecup pipi gembul dan kening putihnya. Setelah itu aku beranjak dari ranjang dan menyiapkan diri untuk ke kantor. Seperti biasa, menjalankan rutinitas sebagai bos tunggal dari Stella Mart dan Stella Swalaya yang punya 20-an cabang terbesar di setiap sudut kota di Sulawesi. Aku melangkah pasti menuju mobil Pajero putih kesayanganku. Setelah berpamitan dengan ibu dan juga ayah, aku dengan tergesa masuk ke dalam mobil dan segera memacu mobil dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan padat kendaraan dan memacu waktu. Hari sudah siang dan aku sudah sangat terlambat. Seorang yang amat kagumi kini datang. Hatiku amat sangat bahagia bisa melihat raut wajah cantiknya yang dari SMA sudah melekat dalam hati hingga ke alam bawah sadar. Indri, bos muda yang dulu pernah menjadi kekasih hatiku. Kini ia kembali berada dalam lingkaran hidupku, dan selama hampir 1 tahun ini kembali mengisi relung hatiku. Namun, kini ia amat berubah padaku. Mungkin karena terlalu sakit hati atas apa yang dilakukan orang tuaku dahulu. Begitupun aku yang memang dulu meninggalkannya tanpa mengucap kata perpisahan. Saat itu aku masih pemuda yang labil, menganggap cinta mudah hilang. Nyatanya, sudah bertahun lamanya dan puluhan wanita yang sempat datang, tak ada satupun yang bisa menarik perhatianku. Apalagi cintaku, semua bagai angin lalu. Selamat pagi, Bu. Sapaku saat wanita itu mendekat ke arahku. Selalu tak pernah ada jawaban darinya. Ia terus melaju seperti biasa mengacukanku. Dan aku cuma bisa mengulas senyum kecut. Walau ia dulu pacarku, tapi sekarang dia adalah mantan dan juga bosku. Aku bisa apa selain mengelus dada dan sabar. Sombong ya bos kita. Dion, temanku berbisik tepat di telingaku. Us, jangan sembarangan, dia bos kita, sautku. Lagian cari muka sih lo. Dion mengejekku. Bukan gitu, dia kan bos kita, Yon. Aku berusaha menepis pikiran buruknya. Bagaimanapun mencari kerjaan sekarang susah. Sayang jika salah kata dipecat. Mantan ya mantan. Perlu juga bodo makan. Cinta mah nomor sekian. Cih, sok alim kamu. Kalau aku mah malas negur bos sombong begitu. Memang cantik saja dia. Makanya dapat suami kaya. Lagian aneh, suaminya gak pernah kelihatan. Apa dia hanya seorang simpanan? Kamu. Astaga. Aku berdecak kesal. Rena yang cantik, di bawah sinar matahari yang hampir saja tenggelam ini, aku james mengungkapkan perasaan cintaku yang teramat dalam padamu. Apakah engkau menerima cintaku? James menggelurkan tangannya sembari memberi sebuket bunga mawar pink bercampur mewah yang amat cantik. Entah dari mana James membawa sebuket mawar. Ya, Rena tak perlu heran. Dia sudah tahu kemampuan James yang di luar nalar. Rena terdiam, antara bahagia dan terharu dengan perlakuan James yang amat romantis sore ini. Rena menitikkan air mata. Tetesannya jatuh mengenai punggung tangan James. James terhenyak dan membingkai wajah Rena. Kamu dapat menangis, Rena? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Enggak, cuma kelilipan ini. Rena mengusap matanya yang berair, terharu akan sikap James yang begitu romantis. Dasar tukang bohong. James tergelak melihat tingkah Rena. Ia bisa membaca pikiran Rena dengan mudah. Rena, lihat ini. James melambaikan tangannya. Seketika dari atas berjatuhan kelopak mawar merah yang sangat banyak. Sebagian terbang terbawa angin, dan sebagian menimpa rambut dan tubuh James serta Rena. Rena terhenyak mendapat banyak kejutan dari James.
Ia tak henti tersenyum lebar dan tangannya berusaha menggapai kelopak mawar yang terus berjatuhan. James, bagaimana kau? Mudah saja bagiku untuk... James, sampai kapan aku harus begini? Kau memang menyusahkan, James. Baru saja Rena mengungkapkan rasa kagumnya pada James, dan James mulai menunjukkan sikap sombongnya. Seseorang dari atas balkon meneriakinya. Sontak Rena dan James bersamaan melihat asal suara. Di balkon atas ternyata Gio sedang menuangkan berbaskom-baskom kelopak mawar merah dengan senyum dan muka musamnya. Wajah Rena memerah, merasa benar-benar ditipu dengan kekuatan James. James? Rena menatap James nyala. Apa sih Ren? Itu juga ide dari Dio. James bela diri. Di mana-mana ada Gio. Aku mau pulang aja. Rena mencoba. Adegan romantis itu menjadi hambar karena kelakuan Gio yang mengganggu suasana hati Rena. Rena, aku juga gak mau kali jadi obat nyamuk. Semua karena pacarmu itu. Gio menghentikan aksinya dan kembali masuk ke dalam rumah. Iya benar. Ini semua memang salahmu, James. Bisakah kita berdua saja tanpa ada Gio di antara kita? Rena memohon. Tapi Gio kan saudara aku, Ren. Jadi wajar kalau dia selalu ada untuk membantuku. Gila James. Ya benar. Dan jangan kamu lupa James, dia dosenku. Dosen. Aku harus menghormatinya. Jelas Rena. Ya sudah, sekarang kita pulang yuk. Keburu malam, nanti mama khawatir. Ajak James sambil menepuk motor Rena pelan. Mama? Iyalah, cepat atau lambat mamamu akan menjadi mamaku juga. James tersenyum lebar. Aduh. Tangan Rena mengepal dan dia melayangkan tinjunya ke arah perut James yang sispek hingga James mengadu kesakitan. Dasar cewek barbar. Untung aku cinta. James mengecup pipi Rena 2 kali. Rena. Dan cubitan bertubi-tubi dilayangkan Rena pada tubuh James. Sambil terkekeh Rena membuat James meringis kesakitan. Ada rasa kesal, sebel, rindu, geram dan juga cinta saat itu. Entahlah, hati Rena seperti gaduh-gaduh, penuh perasaan aneh pada James. James yang kadang menyebalkan, membuatnya marah, menangis dan sering pula membuatnya tertawa tanpa beban seperti saat ini. Setelah adegan cubit-cubitan itu, Rena naik motornya sedang James masih mengelus pelan beberapa tubuhnya yang sakit karena ulah Rena. Rena masih senyum-senyum penuh kemenangan. Kekesalannya pada James sirna sudah berganti dengan kebahagiaan. Rena melangkah riang memasuki kelasnya. Sria melihat Rena menyimpan rasa penasaran yang teramat sangat. Diam-diam ia mencuri pandang pada Rena. Rasa penasarannya terjawab saat bel istirahat berbunyi. Yu tersenyum manis pada Rena dan sesekali menggoda Rena. Rena pun terlihat menanggapi. Hati Sri mulai terbakar cemburu. Pikiran buruk mulai menghantui perasaannya yang tiba-tiba kalung. Takut bila Gio akhirnya mendekati sahabatnya itu. Saat makan siang pun, Rena sekarang tanpa segan ikut di satu meja makan dan sekali melempar ledakan-ledakan yang terdengar garing. Sri bertambah resah. Keakraban yang terjalin terlalu cepat. Sejak kapan mereka dekat? Sedangkan kemarin Rena masih menolak saat Sri mengajaknya makan bersama. Benar-benar aneh. Apa ini memang trik Rena untuk merebut Gio darinya? Aku permisi, mau ke toilet. Sri bergerak menggeser kursinya dan berdiri dengan raut wajah mesam. Sedikit menggentak kakinya dan berlalu menuju toilet. Rena dan Gio saling berpandangan, memberi kode satu sama lain. Kau bisa baca pikiran Sri Gio?
Aku masih dosenmu di sini, Rena. Dan kau belum jadi kakak iparku. Panggil aku Pak Gio. Gio menatap tajam Rena. Ia berucap dengan nada penuh penekanan. Gio, bentar lagi aku juga lulus. Dan pasti kakakmu itu akan langsung melamarku. Dia kan cinta mati sama aku. Saut Rena penuh percaya diri. Entahlah, apa yang dipikirkan kakakku itu bisa jatuh cinta pada gadis sepertimu. Ia menjulurkan lidahnya ke Rena. Kau Gio? Rena yang tak bisa menahan diri mendekatan tubuhnya dan siap mencakar wajah Gio yang saat itu masih terkekeh melihat Rena yang mulai emosi. Tanpa mereka sadari, istri sudah berada di tepat samping mereka. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.